Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Oh, my life I surrender. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Istilah Jalan Kemenangan atau Triumphal Procession memiliki gambaran tradisi kerajaan Romawi yang selalu melakukan parade atau arak-arak kemenangan setelah pasukan Romawi kembali dengan kemenangan dari peperangan. Biasanya, setelah mereka menang perang, sang jenderal akan kembali ke kota Roma dengan gegap gempita dan sorak-sorai, disertai dengan iringan tahanan perang yang nanti akan dihukum mati di kota Roma atau dijadikan budak. Tentu Paulus sangat familiar dengan parade ini, karena ini adalah peristiwa yang meriah yang dirayakan oleh hampir seisi kota Roma. Ketika kita mengerti latar belakang ini, maka sungguh sangat mencengangkan. Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah sang jenderal perang tersebut atau komandan perang yang berjalan bersama dengan bangga. Tetapi Paulus adalah tawanan perang itu sendiri. Paulus menggambarkan dirinya sebagai tawanan perang yang diarak menuju kematiannya sebagai martir demi menyebarkan aroma Injil kemanapun dia pergi. Coba perhatikan beberapa ayat yang Paulus tulis mengenai pelayanannya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 19 dikatakan, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Lalu di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Juga dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami.
Bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat yang keras seperti ini? Sesungguhnya, Paulus sedang mengajarkan bahwa jalan kemenangan di dalam kehidupan orang percaya adalah jalan salib. Orang-orang yang mengerti bahwa mengikuti Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri, sehingga sudah sepatutnya kita hidup bagi Kristus. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghidupi penderitaan Kristus ketika Dia memikul salib menggantikan kita. Memang kita tidak bisa menggantikan karya Kristus di kayu salib, tetapi kuasa salib dan pesan kematian Yesus harus selalu hadir dalam kehidupan dan pelayanan kita. Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus hendaknya dikenal sebagai orang yang menyebarkan Injil dan kabar baik itu di mana-mana. Lewat hidup kita, orang boleh melihat Kristus dan Injil itu nyata. Paulus pun sudah berbicara di dalam 1 Korintus 1 ayat 17-18, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dari semua penjelasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai pengikut Kristus, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, baik itu dalam keadaan diberkati atau dalam pergumulan, semuanya dapat digunakan sebagai kesaksian bagaimana Kristus bekerja di dalam dan melalui kita. Melalui keadaan baik, sukacita dan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, itu menjadi kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Namun melalui jalan salib yang kita jalani, perjalanan itu menjadi kesaksian bagaimana Kristus setia menjaga, merawat, membela, dan memberi kekuatan serta kemenangan bagi kita. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam menempuh jalan salib itu menjadi bukti akan penyertaan Kristus dan menjadi bukti bahwa mengikut Kristus adalah jalan kemenangan. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Mari kita bangkit, jadilah pemenang. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Yesus baik. Katakan Jesus love you, Jesus bless you. Tuhan memberkati dan mengasihi, dan itu yang jadi alasan kita ada di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Makasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sore hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bawa hati kerinduan kami. Alami Tuhan. Dan biar oleh karena kuasa darah-Mu hari ini, kami dilayakkan membawa korban syukur di hadapan-Mu. Sembahyang memuji nama Tuhan. Yesus Kristus namanya. Allah yang layak diagungkan, ditinggikan. Bahwa kami lebih dalam hari ini. Engkau yang mengubahkan kami di hadirat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan
saja. Katakan. Mari para pria berdoa bahwa kami masuk ya Tuhan. Oh ralamaya syakada ralabaralabarala. Oh ralabaralabaralabarala. Ya Tuhan bagimu. Mari ganti para pria, wanita berdoa sama Tuhan. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, kenaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus. Kau telah tebus. Terima kasih. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar Kau selamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Oleh kuasa, sekali lagi, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-dosaku ya Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan. Oh ya Ranamu, ya Allahku. Oleh kuasa darah-Mu, mari kita datang sembah. Oh ya Ranamu, ya Ranamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami dilayakkan, kami dikuduskan oleh kuasa darah-Mu. Oh, Kau
Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan, Kau selamatkan. Oh ya Allahku, cuma Tuhan. Oleh kuasa Kau telah tebus dosa-dosaku. Engkau yang menguduskan setiap kami. Kasih-Mu mengalir, anugerah-Mu besar. Amin. Terima kasih ya Tuhan, ku menjadi ciptaan yang baru. Amin. Ya Yesus baik, ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik, Ia baik buat saya. Jemaat Tuhan, Ia. Kau yang jadi alasan kami ada di sini. Dan kami mau berkata, Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Oh, ya Yesus baik. Oh, Ia baik, Ia baik. Oh, God, you're so good. God, you're so good. Hey, God, you're so good. Amen. God, you're so good. You're so good.
kita, kami memuji nama-Mu. Kami memuji nama-Mu, Elohim, Adonai, Shaddai. Oh, we worship You, we worship You, we worship You, Jesus. We worship You, oh, Jesus, Jesus. We adore Jesus. I will follow You. I will follow You wherever You want me to go. Wherever You want to go, I will follow Your word. I will follow Your way. I will follow You, Jesus. Oh, I will follow You. 'Cause I believe in You. 'Cause I believe in You. Oh, Yaranama, Yaranamo. Sharanama, Yaranamo. Jesus, Jesus. Oh, Raranama, Kandaranama, Yase. Hallelujah. Oh. I will follow You. Kami mau ikut Tuhan. Kami mau ikut firman Tuhan. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang terjadi di hidup kami, apapun pergumulan yang kami sedang hadapi, I will follow Jesus. Thank You. Terima kasih buat hari ini, biar kasih-Mu terus mengalir, kasih-Mu menyembuhkan, kasih-Mu memulihkan, dan oleh kuasa darah-Mu Engkau tebus hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, buat hadirat-Mu yang terus tercurah atas kami. Doa kami gak cuma di tempat ini, tapi terus meradiasi banyak orang, melawat jiwa-jiwa dimanapun mereka berada. Bahkan di gedung ini di Senayan City, radius 5-10 km dari tempat kami menjemaah, lawatan demi lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan demi kesembuhan terjadi, mujizat demi mujizat terjadi, terobosan demi terobosan terjadi di dalam nama Yesus. Biar surga terus terbuka, kami mau sepakat dengan surga. Satu nama yang layak dipuji, disembah, hanya Yesus Kristus Tuhan namanya. Kami angkat tangan kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan Senayan City buat Allah kita. Sorak-sorai, sorakan haleluya. Dan Senayan City yang sepakat sama-sama bilang amin. Tepuk tangan buat Raja di atas segala raja, sebab Dia adalah Raja. Ayo tepuk tangan sama-sama saudara. Yeah. Haleluya. Kami bersyukur datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Hey.
Come on, sing it. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri serukan kau yang percaya, seluruh semesta menyembah. Sehingga harumlah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, cucu kasih anugerah kekal dan mulia. Masyurlah Kau penyelamatku, amin. Oh, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bertahtalah, oh, di atas pujian. Bersyukurlah kepadanya, bawa pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur, Kau penolongku, yang beri hidup. Haleluya, Kau yang percaya. Amin, amin. Haleluya. Come on. Harumlah kebangkitan, mujizat, junjung kasih anugerah-Mu kekal. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Bertahta Kau Tuhan, Rajaku, Allahku, penyelamatku. Oh yeah. Boleh tepuk tangan lebih lagi selain itu yuk, buat Tuhan dan Raja kita. Siapa namanya? Ayo sama-sama akui Dia. Kau yang percaya. Amin. Ayo saudara sendiri ya, akui Dia. Kau yang, yes Lord, be lifted high. Kau yang
Gak percuma kita menyembah Dia, karena Dia Allah yang mati, Dia Allah yang bangkit, dan Dia juga Allah yang hidup. Tepuk tangan dong yang dahsyat buat Allah kita. Siapa namanya saudara? Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Ayo kita belajar satu lagu lagi yang baru tentang kuasa kebangkitannya yang ajaib atas kita. Haleluya. Do you see what I see? Hey, do you see what I see? I see lightning, I hear thunder. Something stirring 6 feet under. That thing's coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. I see sign and I see wonder. I see pearls of living color. Hey, that thing's coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. Boleh senang sih tepuk tangan sama-sama yuk. Come on. Come alive, wake up sleeper. He is risen. Amen. We are risen with Him. Oh, yeah. Hallelujah, hallelujah. It is written. See the grave, nobody in it. Amen. That thing's coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. Ayo senayan sini tepuk tangan sama-sama yuk. Come on, come alive. Wake up, sleeper. He is risen. We are risen with Him. Paradise, blind wide open. He is risen. We are risen with Him. Come alive. Wake up, sleeper. He is risen. We are risen with Him. Paradise, blind wide open. He is risen. We are risen with Him. Yang bangkit bersama dengan Allah kita katakan yeah. Biar kuasa kebangkitanmu terjadi atas kami. Hey, if you see what I see, that the grave is empty, then you know what I know. Anything is possible. If you see what I see, that the grave is empty, but I know anything. Oh, do you see what I see? Do you see what I see? Do you see what I see? I see signs and I see wonder. I see lightning, I hear thunder. Something stirring 6 feet under. Come on, come alive. Wake up, sleeper. He is risen. We are paradise. Oh, blind wide open. He is risen. We are risen with Him. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Sorakan haleluya.
kuasa kebangkitannya menjadikan saudara dan saya jadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ayo tepuk tangan sekali lagi yuk. Hey, haleluya. Umat pemenang, nyanyi yang keras, serukan haleluya. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat berlawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Serukan haleluya. Kibarkanlah panji Yesus. Haleluya, haleluya. Kita lebih dari pemenang. Hey, umat pemenang, mana sorak-soraknya bagi Allah, kita katakan haleluya. Come on. Kita lebih dari pemenang. Yang keras, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Hey, saya lebih dari pemenang. Haleluya. Jika Allah di pihak kita, hey, kita lebih siap. Serukan haleluya. Kibarkanlah Yesus. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih. Kasih tahu kanan kirimu, kamu lebih. Angkat tangan kita, saya lebih dari pemenang. Oh, yeah. Haleluya. Haleluya. Tanpa musik, kasih sorak-sorai yang terbaik yang saudara bisa berikan buat Allah kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Oh yes Lord, yes Lord. Engkau yang jadikan kami umat pemenang. Engkau jadikan kami umat lebih dari pemenang. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu atas kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Kemurahan, oh Tuhan, lebih dari, oh ya, maka lidah
di hadirat Tuhan. Saudara boleh tetap berdiri, saudara juga boleh duduk. Nyanyikan kemurahan Tuhan, kemurahan Kamu lebih dari hidup. Kami di sini karena kemurahan-Mu. Oh yes Tuhan. Urala bashandara lamo lebih maka lidahku amin, amin. Kemurahan-Mu yes Lord, haleluya. Serukan kebaikan-Mu, kebaikan-Mu lebih dari hidup ya Tuhan. Kebaikan-Mu, oh lebih dari hidup. Kebaikan-Mu, oh maka lidahku memuji Engkau, Yesus. Kebaikan-Mu. Ayo nyanyikan kesetiaan Tuhan, Dialah yang setia. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup, Yesus. Amin, amin. Lebih dari hidup,
kemurahan-Mu. Lebih dari hidup, haleluya, maka memuji Engkau. Amin. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Yesus. Amin. Bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus. Amin. Segala pujian. Haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu, haleluya, segala pujian hanya Kau. Hai jemaat Tuhan, Kau Allah yang besar. Amin. Ayo boleh jemaat Tuhan, angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu, katakan lagi. Kau Allah yang besar. Biar musik, yuk kita berbahasa roh, yuk semua bareng-bareng berbahasa roh saudara. Orala batakarala barala 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 barala. Ayo Senayan City berbahasa roh. Semuanya hura karala barala barala barala. Yang belum berbahasa roh, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus besar, maha dahsyat, maha agung, maha mulia. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Hurala barala 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 barala. Hurala barala 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 barala. Yang datang dengan keluarga, udah lama gak gandengan tangan, saudara bisa gandengan tangan. Bersepakat bersama-sama memuji menyembah Tuhan di hadirat-Nya. Hurala barala 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 barala. Huraba karala barala 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 barala. Jesus, Jesus. Hallelujah. Oh,
Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus berdoa 3 kali kepada Bapa, tapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang dia ajarkan kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk.
proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh, bangun, karena dia tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu saya selalu setiap hari menjaga langkah-langkah dalam hidup agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap kita semua juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu hal yang biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu?
Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan, tidak ada artinya, sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Boleh angkat tangan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saya butuhkan? Apa yang saya butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan, amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik.
Karena Tuhan Yesus hidup, maka tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2025 adalah bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. The year of harvest. Tahun 2025 adalah tahun penuaian jiwa-jiwa yang besar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang bergerak ke seluruh dunia. Harvest now, Jesus for everyone. 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 Hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang tahun 2033. Banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang sepakat bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang mengatakan, kalau Injil Kerajaan ini sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dengan kata lain, kalau amanat agung sudah selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata baru sesudah itu, tidak ada seorang pun yang tahu itu kapan. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya yang sudah semakin dekat, kita harus banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Untuk itu kita harus menguasai diri kita. Dan selalu waspada, artinya berjaga-jaga. Syarat utama untuk menyelesaikan amanat agung adalah kolaborasi antar gereja-gereja Tuhan. Untuk itu gereja Tuhan harus unity. Jangan saling menyakiti satu sama lain. Perlu ada kerendahan hati. Jangan memikirkan kepentingannya sendiri saja. Tetapi kepentingan orang lain juga harus diperhatikan. Semangat untuk mencari jiwa atau penginjilan dari anak-anak muda hari-hari ini harus diarahkan yang benar. Bukan diarahkan menginjil di gerejanya orang lain dengan cara yang tidak beretika. Ingat, iblis kalau tidak bisa menghambat penuaian jiwa, dia justru akan mendorong supaya penuaian jiwa terjadi dengan cara-cara yang tidak beretika, supaya terjadi kekacauan, sehingga kolaborasi tidak terjadi. Akibatnya akan menghambat penyelesaian amanat agung. Motivasi dalam penuaian jiwa harus jelas bahwa itu untuk menyelesaikan amanat agung. Sebab Tuhan Yesus akan datang segera. Motivasinya bukan supaya gereja saya kelihatan hebat, paling benar, terkenal. Saya terkesan dengan kesaksian Pendeta Ruben Adi, Ketua Umum GBI. Dia diberi nasihat oleh ayahnya, Pendeta Julius Ishak. Jangan berusaha jadi pendeta yang terkenal, tapi jadilah pendeta yang masuk surga. Amin. Di menara doa pelayanan Jumat kita, banyak dari sinode-sinode lain yang datang. Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak akan menggebikan Anda. Anda tetap di sinode masing-masing. Dan mari kita berkolaborasi untuk menyelesaikan amanat agung. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna.
2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Pesan Tuhan yang sangat kuat kepada kita untuk mengalami penuaian berkat secara materi, yaitu kita harus memberikan persepuluhan. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Kalau ada orang yang berkata bahwa persepuluhan adalah tidak relevan untuk zaman ini, dengan alasan yang pertama, persepuluhan adalah bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah ini, memberi kepada Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja, tapi semau-maunya. Berapa yang mau diberikan, termasuk mempersembahkan seluruh hidup kita. Apakah pendapat ini benar? Jawabannya, ini tidak benar. Yang jelas, persepuluhan dimulai oleh Abraham yang memberikan persepuluhan kepada Melkisedek sebagai gambaran pemberian kepada Kristus. Ini zaman sebelum hukum Taurat. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah kalau yang minimal ini saja dipermasalahkan atau ditolak, apalagi yang lebih besar, bahkan mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Itu bohong. Persepuluhan kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Masakan kita tidak akan memberi kepada Tuhan? Bahkan seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, saya katakan bahwa persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Sesuai dengan Maliakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Kalau kita mempersembahkan persepuluhan, maka kita akan diberkati berlimpah-limpah. Kita akan disebut berbahagia karena kita akan bersuka cita. Haleluya. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari angkat tangan kita, berbahasa roh. Tuhan, memasuki tahun 2025, tahun yang sulit ini Tuhan. Hamba-Mu tahu berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Mereka yang memberikan persepuluhan akan Tuhan berkati berlimpah, limpah, limpah. Terima, 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 terima. Tuhan, makasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati.
Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Kau bela, Kau berkati kami. Engkau sembuhkan, Kau ajar kami. Ya Bapa, terima kasih. Engkau hajar juga kalau kami berbuat salah. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kau ampuni kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Akui. Akui di hadapan Tuhan. Supaya kita diberkati. Supaya kita diberkati. Ampuni Tuhan. Ampuni saya. Ampuni, ampuni. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni. Bapa, Kau lihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selain kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa berdoa buat anak-anak-Mu semua. Tuhan, Engkau jamah kami. Terima kasih Engkau mengurapi kami. Terima jamahan Tuhan hari ini. Terima. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Oh, rala-bala-bala-bala-bala. Oh, rala-bala-bala-bala. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu, buat firman-Mu, buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Terima kasih.
Terima kasih. Dan ini waktunya kami memberi. Tuhan berkati persembahan kami. Persembahan umum, persepuluhan, persembahan khusus. Apapun yang kami bawa, beri di hadapan Tuhan. Kami beri dengan sukacita. Kami beri sambil mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Silakan kembali duduk. Holy Spirit, Holy Spirit. Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper. I came for you. I came for you. Oh, I came for you. I came for you. Holy Spirit. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami boleh mengalami lawatan-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu. Bahkan juga Tuhan kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk gembala sidang kami ya Tuhan. Untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Biar terus juga Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Ke bangsa-bangsa bahkan juga Tuhan. Untuk terus Tuhan menyampaikan Tuhan isi hati-Mu, tuntunan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Pentakosta ketiga terjadi atas bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan, berkati kesehatannya. Berkati juga untuk Ibu Hermin. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang sempurna. Kami berdoa juga untuk para wakil gembala yang ada. Berikan terus kesatuan hati ya Tuhan. Dalam menopang pelayanan gembala sidang kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, biar terus Tuhan pengurapan-Mu ditambah-tambahkan atas Pastor Billy. Engkau yang memberikan kekuatan buat hamba-Mu Tuhan. Biar terus penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan Pastor Billy. Bahkan Kau pakai ke bangsa-bangsa. Engkau memberkati juga untuk keluarganya. Untuk Ibu Milka Brian Jenis. Senantiasa ada di dalam perlindungan darah Yesus yang sempurna ya Tuhan. Engkau yang menjagai keluarga ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pada ibadah sore hari ini. Biar terus Tuhan Kau pakai setiap kami ya Tuhan. Biar pelayanan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Pakai kami terus Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kami kesatuan hati, keunitian dalam menopang pelayanan gembala kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk ya Tuhan jemaat-Mu, umat-Mu yang hadir. Tuhan Engkau yang memberkati ya Tuhan kehidupan umat-Mu Tuhan. Engkau yang melihat kesetiaan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biar penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi, penuaian terjadi di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau yang jadikan semuanya berhasil dan beruntung. Berkati ya Tuhan mereka yang bersekolah. Berkati mereka yang bekerja, yang berusaha ya Tuhan. Berkat-Mu tercurah ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk setiap persembahan yang sudah diberikan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tingkap-tingkap ya Tuhan. Dibukakan ya Tuhan bagi umat-Mu Tuhan. Dan berkat yang berkelimpahan dicurahkan atas mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk tubuh darah-Mu ya Tuhan. Yang mempersatukan kami ya Tuhan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga saat ini untuk Indonesia. Mari kita angkat tangan kita. Kami memberkati bangsa kami ya Tuhan. Kami memberkati ya Tuhan Indonesia. Kami percaya Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Kami percaya Indonesia ada di dalam tuntunan-Mu. Engkau yang memberkati kota-kotanya. Engkau yang memberkati pulau-pulau provinsinya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada Tuhan. Dari Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran ya Tuhan. Juga jajaran menteri yang ada. Pejabat sipil militer dari pusat sampai daerah. Biar roh takut dan gentar akan Engkau ada atas mereka dalam memimpin bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami pulang, kami siapkan hati kami untuk terima berkat. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.